Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Padang, Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi. Kami gabungan dari kelompok 5 dan 6. Kami di sini akan membuat video yang berjudul Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kehidupan Sehari-hari. Selamat menyaksikan. Bang, di sini kami ada tugas video bang untuk penelitian. Begini bang, ini kami akan mengajarkan tentang seputar Pancasila bang. Terus, abang tahu nggak apa itu Pancasila? Pancasila itu dasar negara. Kan Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari pasti ada bang. Pancasila itu ada 5. Nah, dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sih apa aja sih bang? Dapat berupa gotong royong pada sila ketiga, dapat berupa bermusyawarah dalam sila keempat, dan beribadah sesuai kepercayaan kepada Allah. Terus menurut abang, gimana abang memahami nilai yang terkandung dalam Pancasila itu? Memahaminya itu? Ya, abang memahami gimana nilai-nilai Pancasila itu tersebut. Untuk misalnya dari keterangan yang satu, abang tahu nggak? Kalau ketuhanan Indonesia lah yang dan kalau ketuhanan Indonesia ini pasti kita untuk kesejahteraan bersama, jadi mementingkan kesejahteraan di kelompok yang untuk masyarakat daripada kesejahteraan pribadi. Terus menurut abang, penting nggak Pancasila itu? Penting. Kalau tidak ada Pancasila mungkin undang-undang tidak akan ada. Sekian dari kami bang. Terima kasih banyak bang. Di sini bang, di sini kami wawancara yang abang tentang Pancasila. Di sini bang harus mewawancarai Pancasila dalam Pancasila. Pertanyaannya tuh, menurut Pancasila itu sepenting apa sih bagi abang? Kenapa? Penting. Kan Pancasila kan dasar negara ya, pedoman kita buat sehari-hari, pedoman kita gimana sosial, Terus penerapan dalam kehidupan sehari-hari kan contohnya seperti apa? Pancasila semuanya. Iya. Dari 1 sampai 5. Berarti dijelaskan dari 1 sampai 5 gitu. Ketuhanan yang Maha Esa, kalau di tempat mengambil tempat kerja gitu kan, kita memperlakukan kerja atasan, bisa bersihkan atasan, itu kurang dan Indonesia ya. Indonesia ya nasionalisme lah pasti. Nah, kita kan di sini dengan apel pagi, kemudian kalau ada acara besar nasional, karena kayak di besar atau kemarin itu Sumpah Pemuda, itu kan kita upacara memperingati. Dan itu untuk kayak mendukung kalimat itu kan ya. Itu ya mungkin itu kalau dalam kehidupan hari mungkin kayak misalnya mungkin dalam rapat sesuai posisi kita sebagai pendengar apa di sana kita mendengarkan terus terakhir adalah kita mungkin
maksudnya kan sekarang tuh informasi baik dari negeri maupun luar negeri itu kan gampang banget kita akses kan ya. Ya maksudnya misalnya kayak kita mungkin yang terkait dengan intinya mungkin kayak isu-isu radikalisme itu kan berkaitan nanti kalau misalnya bertentangan lah dengan yang dasar negara kan. Ya itu sebaiknya kita memfilter kan menjadi negatif positif lalu agar kegiatan negara yang Bagaimana melihat peran negara Sunda dalam menjaga orkes? Sangat penting karena kan misalnya bagaimana misalnya kan nanti pemuda-pemuda ini nanti kan yang jadi pemimpin kan dimana dasar negara itu harus Pancasila itu benar-benar harus dilaksanakan sejak kecil sekarang karena nanti itu pada itu terjadi dimana kan kalau dengan sosial itu kan yang bakal dipimpin kalau misalnya dasar negara dia nggak ada maksudnya dia bakal bernegara dengan Pancasila itu depannya bakal terus penegak. Mas Bang, apa harapan abang terhadap dan menjadikan Pancasila itu pedoman kan dalam Pancasila kan sudah diatur ini ya keturunan beragama terus bermasyarakat terus ada sosial dan lingkungan itu kan beragama itu nanti itu harapan dia semoga nanti masyarakat Indonesia itu berkembang. Bang, dari yang mendapat urusan dari hasil kemudian hasil dalam kesempatan hasil Maaf sebelumnya boleh nggak sebelumnya nama adopsi Raisa. Kalian kelas apa? Oh, di SMA sekolahnya di SMA 5. Di sini kan kami ada tugas membuat video Pancasila. Minta waktunya sebentar ya. Menurut Ade Pancasila itu apa sih? Lima dasar negara. Ya bagaimana kita menerapkannya dan apa aja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu? Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai yang terkandung dalamnya beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu manusia yang adil beradab, menyatakan mana menghargai dan sesama. Yang ketiga persatuan Indonesia, nilai yang terkandung membela tanah air Indonesia. Dan keempat manusia yang adil. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan nilai yang terkandungnya yaitu berusaha. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai yang terkandung adil sesama manusia. Menurut Ade Pancasila itu penting atau enggak? Penting. Oke, makasih ya atas waktu yang diberikan. Nah, sama-sama Kak. Maaf Kak, sebelumnya kami dari mahasiswa dari D3 Kebijakan Tinggi ingin
izin mewawancarai Kak mengenai hubungan antara kewarganegaraan dengan kita. Boleh, silakan. Maaf sebelumnya dengan Kak siapa? Saat ini di sini saya ditugaskan sebagai edukator musik ini, saya dari Dinas Pendidikan dan Jadi, Kak, kami di sini ingin bertanya mengenai apa saja sih nilai cinta tanah air, nilai cinta tanah air yang bisa diambil dari perjuangan Bung Hatta. nilai cinta tanah air yang bisa kita ambil dari seorang proklamator kita adalah bahwa Bung Hatta ini memegang teguh janjinya bagi Bung Hatta. Nah, mungkin adik-adik sudah kenal ya siapa itu Bung Hatta. Bung Hatta adalah seorang proklamator kita yang lahir di kota Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 30. Nah, gimana sih Bung Hatta ini? Salah satu contohnya, jadi ada satu cerita mulai dari mana tertanam jiwa cinta tanah air Bung Hatta itu dari ketika Bung Hatta usia 6 tahun. Jadi di rumah kecil beliau itu di Bukit Tinggi, Bung Hatta itu dulu pernah melihat kekejaman Belanda dari celah kamar paman Idris. Paman Idris itu adalah salah seorang dari pamannya Bung Hatta. Karena rumah zaman itu dulu itu bolong-bolong ya, jadi Hatta kecil ngintipin dari sana dan beliau pernah melihat kekejaman Belanda. Dari situlah beliau bertekad bahwa saya ingin membuat Indonesia ini merdeka, saya tidak ingin rakyat Indonesia dijajah seperti ini. Itu dari kecil saja Bung Hatta sudah punya pikiran seperti itu. Itu dari usia beliau 9 tahun. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Maaf Kak, sebelumnya kami dari P3 Kebidanan Bukit Tinggi sebelumnya ingin mewawancarai Kakak tentang nilai-nilai Pancasila. Kakaknya bersedia nggak Kak? Baik Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Silvi, kami dari Universitas. Perkenalkan saya Sri Wani. Mengapa kita perlu menghargai dan menjaga peninggalan sejarah seperti ini? Karena suatu peninggalan sejarah bagi negara kita itu seperti tempat kelahiran Bung Hatta ini suatu monumen penting atau warisan bagi negara kita, agar kita itu tahu bahwa negara kita itu mempunyai cerita atau sejarah penting khususnya di Bukit Tinggi, agar kita tidak lupa juga dengan jati diri kita sebagai sejarah kita. Dan juga dengan adanya tempat kelahiran Bung Hatta ini bisa bagi kita untuk dijadikan tempat pelajaran dan juga bisa bermanfaat bagi ekonomi daerah sekitar. Terima kasih juga Kak. Iya. Sepertinya untuk menjawab. Sama-sama. Maaf ya Kak. Iya.